Halo guys, makasih yang udah mampir di video kali ini. Kenalin buat kalian, namaku Anggi dan aku berbagi informasi seputar wirausaha di channel ini. Oke, seperti di judul yang aku tulis di thumbnail ataupun di judul video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ataupun pengen jualan di Shopee ya khususnya, ini aku bakal update tentang biaya layanan Shopee yang akhir-akhir ini atau mungkin di awal tahun 2023 ini cukup mengejutkan karena ada kenaikan yang cukup signifikan menurutku, karena terus terang aja aku bermain atau aku jualan produk di sana yang based on quantity untuk bisa ambil profit. Ini nanti juga akan aku tunjukin ya bagaimana Shopee menerapkan biaya administrasi dan biaya layanannya, berapa persentase dari pendapatan yang kita punya, sampai berapa sih peningkatannya di tahun 2023. Nah, ini sebetulnya sudah diupdate oleh pihak Shopee-nya sendiri ya, ke seller-seller mungkin melalui notifikasi ataupun melalui panduan seller sendiri. Nah, untuk buat seller sendiri, itu buat kalian yang belum tahu ya, kita sebagai seller di Shopee itu kita akan dibebankan oleh dua biaya. Ini yang utama ya. Biaya yang pertama adalah biaya administrasi, which is ini adalah yang regularly kita bayar setiap ada transaksi, dan juga adalah biaya layanan. Nah, untuk biaya layanan ini termasuk di dalamnya seperti cashback ekstra, kemudian kalau pelanggan bisa dapat gratis ongkir, nah itu diambilkan dari seller. Kenapa ini cukup penting ya menurutku untuk aku update ataupun aku bikin video? Biar teman-teman nggak boncos guys, khususnya buat teman-teman yang memang jualannya harganya ngepres ataupun ngejar kuantitas, ngejar jumlah yang terjualnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang jualan dan punya unique selling point yang bagus sekali, sehingga bisa ambil profit yang banyak tanpa resah oleh kenaikan biaya administrasi Shopee yang cukup tinggi. Nah, kemarin ceritanya di bulan Februari aku coba iseng-iseng cek ke admin yang ngurusin aparel ini. Ketika aku cek, ternyata untuk biaya administrasi dan biaya layanan ini tiba-tiba angka persentasenya gede guys. Hampir 10% dari pendapatan yang kita punya di toko Shopee tersebut. Nah, terus kemudian aku coba cek ya, beberapa bulan ke belakang, sampai 6 bulan ke belakang, itu aku coba cek di bulan Desember. Di bulan Desember itu angkanya udah hampir 5%. Padahal seingatku dulu, kebetulan aku udah jualan di Shopee itu kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Sebelum pandemi itu kita udah jualan di sana, dan pada saat itu, kalau tidak salah itu, biaya layanan dan biaya administrasi itu kalau di total hanya sekitar 2-3% aja guys. Kecil sekali, dan itu sangat-sangat kita bisa dapat profit yang enak gitulah. Nah, di bulan Februari kemarin aku cek udah sampai di angka 10%. Nah, aku coba cek record kenaikannya itu seperti apa. Nah, sekarang akan aku coba tunjukin, ini udah aku coba rangkum ya, berapa pendapatannya, kemudian berapa biaya layanan dan biaya administrasinya. Nah, ini coba aku recapin dari bulan Agustus sampai dengan bulan Februari 2023. Nah, hasilnya seperti ini guys, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah kenaikan dari biaya administrasinya. Nah, ini akan aku bacain, di bulan Agustus itu di angka hampir 5% ya, 4,8%. Terus di bulan September itu di angka 3%-an, di bulan Oktober 3%-an, nah bulan November ini mulai naik lagi nih, di angka 4,9%, kemudian naik lagi di angka 5%, lalu di bulan Januari itu signifikan banget karena kenaikannya hampir 2 kali lipat, yaitu di angka 9%. Di Februari itu udah di angka 9,4%. Nah, di sini aku nggak tahu apakah kenaikan ini akan terjadi terus-menerus ataukah memang akan dijaga di angka kurang lebih 10%. Karena kalau kita lihat di panduan sellernya, memang untuk biaya layanan dan biaya administrasi itu kalau diakumulasi hanya sekitar nggak sampai 10% atau 9% sekian. Nah, ini yang membuat variabel tadi naik turun sedikit ya. Ini ada di biaya layanan, termasuk dalam cashback ekstra dan juga untuk gratis ongkir.
Nah, dengan naiknya biaya administrasi dan biaya layanan Shopee tadi, tentu kita nggak bisa tinggal diem aja, guys. Karena kenaikannya hampir 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, tentu kita harus melakukan pricing lagi, guys. Nah, harganya harus kita adjust lagi, kita harus hitung lagi apakah harga yang kemarin dengan harga yang biaya administrasi sekarang, apakah kita masih untung atau justru rugi. Nah, tentu secara logika ini harus kita adjust ya. Karena kalau untung pun untungnya akan tergerus gitu loh. Nah, kita hitung lagi apakah kita masih untung apa enggak. Nah, kalau di kasusku itu komponen penghitungan dalam menentukan harga jual, pertama aku harus nentuin dulu bahan baku dulu. Bahan bakunya habis berapa, kemudian ditambah ongkos produksinya, kita tambahin, kemudian untuk packagingnya berapa habisnya, kemudian untuk biaya iklan juga harus ditambahin, dan persentase biaya administrasi dan Shopee harus kita masukin juga, lalu kita menentukan profit marginnya berapa. Ini harus kita gabungin sehingga ketemulah harga jual. Nah, dari harga jual ini juga bisa kita kemas lagi agar lebih menarik, misalnya untuk strategi promosi harga coret. Dari misalnya harga 150.000 kita naikkan dulu ke 180, kemudian baru kita harga coret sehingga ketemu harganya adalah harga 150, guys. Nah, itu adalah strategi pricing harga yang aku terapin dalam menyikapi kenaikan biaya layanan Shopee ini, guys, agar kita tetap bisa mempertahankan profitabilitas usaha yang kita miliki. Nah, setelah kita memperbaiki harga tadi, guys, yang perlu kita lakukan adalah memikirkan bagaimana kita bisa punya unique selling point atau unique selling proposition. Nah, ini adalah hal yang akan menaikkan nilai jual produk kalian. Tentu di situ teman-teman bisa lebih bersaing dari produk yang lain atau produk kompetitor, yang mana di situ teman-teman harus punya pembeda sehingga pelanggan akan berpikir, wah, aku kalau mau beli produk yang seperti ini yang aku inginkan hanya ada di toko ini nih misalnya. Nah, dari kasus usaha yang aku punya, di situ cara menaikkan USP atau unique selling point adalah dengan cara produk custom. Nah, produk custom ini memang jarang sekali bisa didapetin di seller-seller yang lain ya. Kalau di seller-seller yang lain kebanyakan tuh mereka ready stock dan sesuai dengan stok yang ada mereka bisa jual. Nah, kalau inovasi yang kita bikin adalah kita bisa melayani produk custom, baik ukuran maupun bisa bordir maupun bisa apa modelnya pun bisa request. Nah, itu adalah unique selling point yang kita miliki. Nah, teman-teman yang belum punya itu, teman-teman harus mikirin produk apa yang teman-teman jual, coba teman-teman pikirkan apa nilai tambah yang bisa aku kasih di produk ini, sehingga yang tadinya kita cuma bisa profit 5.000 aja, kita bisa naikkan mungkin profitnya jadi 30.000 ataupun jadi 40.000. Mungkin secara operation atau mungkin secara produksi mungkin akan sedikit lebih ribet, tapi di situ dengan berjualan kuantitas yang sama, teman-teman bisa naikin margin keuntungan yang berkali-kali lipat lebih banyak lagi. Nah, strategi teman-teman yang ketiga adalah teman-teman bisa pivoting transaksi. Nah, beberapa yang aku lakukan, karena ada customer yang pesan dalam jumlah banyak, ataupun mungkin custom dalam jumlah banyak, mungkin transaksi lebih dari 30 pieces ataupun 50 pieces, kita coba approach untuk menawarkan transaksi di luar aplikasi untuk menghindari biaya administrasi. Mungkin ini nggak semua bisa diterapin di semua konsumen, karena mungkin konsumen tetap pengen ada trust, ada kepercayaan, atau pengen secure lah untuk transaksi mereka. Makanya mereka beberapa mungkin tetap pengen ada di marketplace. Tapi ketika teman-teman udah trusted ya, udah terpercaya, mungkin punya beberapa portofolio atau mungkin bukti yang bisa meyakinkan pelanggan, mungkin bisa transaksi via WhatsApp atau transfer sehingga barang kita kirim secara manual. Nah, itu cukup lumayan untuk memotong biaya transaksinya, guys. Karena bayangin aja, untuk biaya transaksi, misalnya teman-teman punya omset 70 juta, kalau 10% aja udah 7 juta, ataupun 6-7 juta itu udah banyak banget. Nah, itu cukup bisa untuk menaikkan ataupun mempertahankan profit usaha teman-teman. Nah, tadi udah pertama pricing strateginya harus kita benahi. Nah, yang kedua adalah memikirkan unique selling point kita. Yang ketiga adalah transaksi di luar aplikasi ketika jumlahnya banyak. Nah, selanjutnya yang keempat, kita bisa coba untuk pakai platform yang lain yang mungkin biaya administrasinya lebih murah.
Misalnya mungkin kalau saat ini bisa lewat TikTok, ataupun mungkin Tokopedia pun masih terjangkau, ataupun aplikasi marketplace yang lainnya. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa bandingkan berapa biaya administrasinya, dan mana yang lebih menguntungkan. Nah, karena kita masih UMKM ya, jadi kita realistis saja mana yang paling menguntungkan itu yang kita pakai. Walaupun mungkin pelanggan kita udah banyak di sana ya, mungkin kalau kita bisa pivot platform ya nggak masalah. Nah, oke guys, itu dia sharing aku kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah stay tune di video kali ini, dan silahkan tulis di kolom komentar apa yang harus aku bahas di video berikutnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.